Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di Jumat pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita mensyukuri akan kebaikan Tuhan ini lewat kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Kita awali dengan doa saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu ada untuk kami dalam setiap kenyataan hidup yang kami alami. Engkau menopang kami sehingga kami mampu untuk mengatasi persoalan sesulit apapun itu. Dan dalam bersama dengan Tuhan kami selalu mampu untuk mengalami damai sejahtera-Mu. Karena itu ya Allah, jangan pernah tinggalkan kami. Dan berfirmanlah untuk kami di pagi hari ini demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Jumat pagi ini terambil dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyelipkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Saudaraku, mengawali renungan kita di pagi hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah lagu dari Kidung Jemaat 402, Kuperlukan Juru Selamat. Kuperlukan Juru Selamat agar janganku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Saudaraku, syair lagu Kidung Jemaat 402 ini mau mengatakan kepada saya dan saudara bahwa bimbingan Tuhan itu
akan memberikan penyegaran kepada kita, akan selalu menjadi semangat bagi kita untuk bagaimana tetap memahami Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Itu yang mau disoroti oleh tema khotbah kita di pagi hari ini, saudaraku. Dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat. Demikian, menyangkal karya keselamatan Kristus. Menyangkal karya keselamatan Kristus. Ini sesuatu yang mudah untuk kita lakukan, saudaraku, kalau tidak ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Atau ketika saya dan Bapak Ibu tidak berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak mengundang Allah untuk ikut terlibat secara aktif dalam kehidupan kita. Dan tentu ini sangat berbahaya, saudaraku. Sebab ketika ada penyangkalan akan karya keselamatan Allah di dalam Yesus, seperti yang disebutkan di tema khotbah kita, itu berarti kita akan kehilangan cinta Tuhan. Kita akan kehilangan berkat Tuhan. Dan yang pastinya kita akan kehilangan sorga, saudaraku. Karena kenapa? Karena karya keselamatan yang Allah nyatakan kepada manusia dan dunia itu di dalam Yesus Kristus. Sosok yang kita imani adalah jalan bagi kita menuju surga. Jadi kalau kita tidak memiliki Kristus, berarti kita tidak punya jalan, kita tidak punya akses untuk pergi ke surga. Karena jalan satu-satunya menuju ke surga itu hanya lewat Tuhan Yesus. Yohanes pasal 14 ayat 6. Saya pikir ini baik, saudaraku, untuk kita renungkan. Supaya kita mulai berbicara terus kepada Allah. Seperti syair lagu yang dinyanyikan dari Kidung Jemaat 402 tadi, bahwa ku perlukan juru selamat. Karena ketika kita mengatakan kita perlukan juru selamat, berarti kita tempatkan Tuhan dalam posisi yang sangat penting, bahkan terpenting. Ini sesuatu yang tidak bisa ditawar, saudaraku. Kenapa? Karena di dalam kita menapaki kehidupan dari waktu ke waktu, tidak sedikit kemudian paradigma yang bermunculan lewat berbagai macam bentuk pengajaran yang dibangun dengan kekuatan intelektual untuk melihat Allah di dalam Yesus secara hurufiah, secara lahiriah, bukan secara iman. Sehingga kita seringkali digiring ke dalam pengertian untuk membantah akan keabsahan Kristus sebagai anak Allah, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya karena paradigma yang bermunculan, ide gagasan yang berkembang dari cara berpikir orang-orang yang pintar melihat Yesus secara manusianya saja. Mereka tidak pernah melihat bagaimana proses kematian, lalu kebangkitan, lalu kenaikan ke surga, lalu pernyataan Yesus sebagai anak Allah, sebagai Juru Selamat. Mari kita lihat, saudaraku, proses kehidupan Yesus dari mulai dinubuatkan oleh para nabi. Artinya Yesus akan lahir bukan buah dari hubungan laki-laki dan perempuan, tapi buah dari Roh Kudus. Dia lahir sebagai bayi yang suci, dalam rangka untuk menjawab harapan Allah menyelamatkan manusia dan dunia. Coba kita lihat dalam Injil Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 16, dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini
Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya, garis bawahi yang percaya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita mengabaikan sorotan tema ini, artinya kita ada dalam kelompok orang-orang yang menyangkali karya keselamatan Kristus, maka kita tidak akan menerima karya besar yang Allah anugerahkan, yaitu keselamatan. Jelas sekali saudaraku dalam bacaan kita di Ibrani ayat 6 ayat 1 sampai 8. Kalau kita baca ulang, di situ ada penegasan tentang bagaimana kita harus bertobat. Bertobat di sini saudaraku hendak mengingatkan kita supaya kita mau mengakui Allah di dalam Kristus. Karena itulah spirit bagi kita, itulah semangat bagi kita untuk bisa menempuh jalan Tuhan menuju ke rumahnya yang kekal, yaitu sorga. Jadi saya pikir ini baik sekali saudaraku untuk kita renungkan, supaya mulai kita belajar bagaimana memperkaya diri kita, bukan hanya dengan hal-hal yang lahiriah, tapi juga dengan hal-hal yang spiritual. Kita melangkah menapaki kehidupan ini bukan hanya untuk mengejar karir, untuk mengumpulkan harta benda, untuk menjadi terkenal. Kita tidak mencari popularitas, tapi betul-betul perjalanan hidup kita adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah lewat karya bakti diri kita yang mengabdi kepada Allah. Karena hanya dengan demikian saudaraku, kita memperoleh upah dari Allah, yaitu sorga. Mari kita imani ini saudaraku. Karena tidak ada sesuatu di dunia ini yang kemudian bisa membawa kita kepada sorga. Tidak ada. Berulang-ulang saya katakan, pangkat yang kita sandang sekalipun tidak akan pernah bisa menjadi jalan bagi kita menuju sorga. Kekuatan kita, ketenaran kita, kekayaan kita tidak ada. Hanya Kristus. Hanya Kristus saudaraku. Karena itu jangan kita menyangkal karya keselamatan dalam Kristus. Jangan. Ya. Jadi tema ini sebagai sarana koreksi bagi kita. Tema ini menjadi sarana introspeksi bagi kita, supaya kita mulai benar-benar berenung, mengimani Yesus adalah karya keselamatan yang harus kita terima dengan iman, bukan dengan kekuatan intelektual. Bukan berarti kita tidak boleh pintar saudaraku. Pintar itu penting, tapi bukan yang terpenting. Karena pintar belum tentu membuat kita beriman. Tapi kalau kita beriman, pasti kita pintar. Karena orang yang beriman tidak mungkin tidak memiliki hikmat Allah. Kalau orang memiliki hikmat Allah, tidak mungkin dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Miliki iman, pasti saudara pintar. Pasti saudara berhikmat. Dan pasti saudara akan menjadi orang yang baik. Kedepankan itu saudaraku, supaya kita melangkah di sisa waktu kita, hari ini, besok, dan seterusnya, tetap bersama dengan Tuhan Yesus demi untuk kemuliaan namanya. Selamat berjuang di masa-masa COVID-19 ini, di masa-masa modern yang begitu marak paradigma cara berpikir orang yang terus mempengaruhi orang-orang percaya untuk meninggalkan Tuhan. Selamat berjuang melawan semuanya itu, dan andalkan Tuhan, maka saudara akan dimenangkan. Karena firman Tuhan sudah berkata, jika engkau di pihak Allah,
tidak akan ada lawanmu. Sekali lagi saudaraku, berjalanlah bersama dengan Tuhan, maka hidup kita tidak akan sia-sia. Dan pada akhirnya di dalam Tuhan kita mengalami kemenangan, karena Kristus Sang Juru Selamat kita akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Tuhan Yesus, kami sadar betul kami ada di dunia yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Begitu kuat mereka merayu kami untuk melemahkan iman kami, dan tidak jarang kami dinina-bobokan olehnya. Hari ini kami mohon Tuhan, seperti apapun dahsyatnya bujuk rayu mereka, jangan biarkan kami terjebak di dalamnya Tuhan. Jangan biarkan kami kalah oleh pengertian-pengertian mereka. Karena kami telah memiliki hikmat Allah, kasih Kristus yang sempurna, sehingga kami dapat menolak apapun yang datang dari dunia. Dan kami terus menerima dan memperjuangkan apa yang datang dari Allah demi untuk kemuliaan nama-Mu. Pimpin kami Tuhan sepanjang hari ini, agar dalam bersama dengan Tuhan, karya bakti diri kami selalu mempermuliakan nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.